Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 173 lari. Perkataan Thomas Kin segera membangkitkan ketidakpuasan semua orang. Pecundang ini memang pecundang, sampai mati pun juga hantu miskin. Seperti kata pepatah, orang miskin melumpuhkan ambisinya, tidak punya uang, bahkan tidak punya integritas moral. Telah kegores mobil orang lain langsung ingin kabur, orang seperti ini moralnya tidak bagus. Kami bukanlah orang seperti kamu ini. Bahkan Tuan Muda Ning telah kegores mobil, juga akan bertanggung jawab. Hehe, Vivin, moral sepupumu ini bisa juga. Kalian kalau ingin pergi ya pergilah, lagian juga tidak ada hubungannya dengan kalian. Memang, hari ini keluar benar-benar menambah pengalaman. Wajah Vivin juga langsung berubah jadi merah, merasa memalukan sekali, bagaimanapun juga tidak tersangka. Thomas Kin ternyata bisa mengatakan perkataan seperti itu. Thomas Kin menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya, baru saja mau mengatakan sesuatu, Yamanda Su malah langsung meraih lengannya, mendengus dingin. Kalau begitu ayo kita pergi saja. Dua orang baru saja melangkah kaki ke depan, penjaga pintu di belakang lalu keluar, melihat dua mobil ini bertabrakan, sekejap bingung. Waduh. Kalian siapapun juga tidak boleh lari, kalian harus membayar uang. Wajah Wendy Ning sedikit jelek, berkata pada penjaga pintu. Siapa pemilik mobil ini, bisakah keluar dan berbicara? Penjaga mobil mendengus dingin, apa status kalian, juga layak untuk berbicara dengan orangnya. Jangan bicara omong kosong, kalian mengumpulkan uang saja, sudah mengumpulkan uang, hal ini langsung lupakan saja, ada begitu banyak orang, kalian membaginya rata. Siapapun juga tidak bisa lari. Awalnya tidak ada hubungannya dengan mereka, teman-teman itu juga menonton keramaian menganggap masalah kurang besar saja, tetapi ketika mendengar membayar rata, wajah semua segera berubah. Perbaikan mobil ini setidaknya lebih dari 1 juta rem. Dibagi rata dengan mereka, setidaknya 500.000 rem untuk setiap orang, mereka semua adalah keluarga biasa, keluar makan saja, bagaimana bisa mengeluarkan 500.000 rem. Wajah Cara Song sedikit berubah, awalnya kira dapat berbicara dengan pemiliknya, tetapi mendengar penjaga pintu itu begitu keras, takutnya bahkan muka orangnya pun tidak dapat lihat. Bagaimana ini? Melihat bayangan belakang Thomas Kin dua orang menjauh, Cara Song segera marah besar, berteriak. Mereka juga punya bagian, jangan biarkan mereka kabur. Cara Song berteriak begitu, semua teman tersadar, buru-buru berteriak. Ya, itu mereka, tangkap mereka, mereka juga harus ambil uang. Jika setiap orang yang hadir bertanggung jawab, mereka mengambil uang, Thomas Kin juga jangan pikir bisa kabur. Penjaga pintu mendengar ada orang melarikan diri, sekejap terburu-buru, bergegas maju mengejarnya. Yamanda Su melihat ada orang mengejarnya, menarik Thomas Kin dan berteriak, cepatan lari. Sambil lari masih sambil tertawa. Yamanda Su juga terlalu pintar dan nihil, setidaknya juga seorang ratu, bahkan jika benar-benar menabrak mobil mewah orang, Yamanda Su juga mampu membayarnya. Jangan bilang membayar uang, bahkan membeli satu mobil baru, Yamanda Su sama sekali tidak susah. Tapi sekarang wanita ini malah membawa Thomas Kin melarikan diri, juga sangat mengasyikkan. Beberapa teman melihat kondisinya, olok-olok di wajah mereka semakin kuat. Kin, Vivin, sepupumu ini benar-benar bagus ya, tidak hanya makan banyak, lari juga cukup cepat. Pada saat check out juga tidak melihat dia begitu inisiatif, kabur malah pertama. Ini adalah orang yang melakukan apapun juga tidak bisa,
makan apapun juga tidak tersisa. Cara Song semakin marah. Pria seperti ini, Vivin ternyata mau memperkenalkannya menjadi pacarnya. Jika cara Song benaran buta, benar-benar mengikutinya, bukankah akan menjadi orang yang akan melarikan diri ketika bertemu masalah? Jangan bilang keluarga orang kaya, bahkan membuat kenyang pun sulit diselesaikan. Orang seperti ini, memang harus jomblo sepanjang hidupnya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 174 ini mobilmu. Thomas Kin masih belum mempercepat kecepatannya, hanya pelan-pelan mengikutinya. Jadi penjaga pintu sangat cepat sudah menyusul, langsung menangkap lengan Thomas Kin, berkata, "Tidak boleh, kamu tidak bisa lari." Baru saja selesai mengatakan kalimat ini, penjaga pintu melihat Thomas Kin, sekejap tercengang. "Ah, Tuan, kenapa bisa Anda?" Penjaga pintu memarkir mobil Thomas Kin, tentu saja berkesan dalam terhadapnya. Pada saat ini penjaga pintu sedikit kewalahan, ada apa dengan orang-orang itu, jelas-jelas mengenal pemiliknya, mengapa masih harus meminta bertemu dengan pemiliknya. Dan lagi, lihat penampilan tuan ini, juga tidak terlalu peduli, kenapa masih lari. Ditangkap oleh penjaga pintu, Yamanda Su juga tidak berdaya, mengeluarkan kartu dari sakunya. "Sudahlah, bayar saja." Thomas Kin tersenyum, "Tidak perlu bayar, itu mobil aku." Yamanda Su sedikit melongo, "Mobilmu?" Yamanda Su juga orang berpengetahuan luas, mengetahui mobil itu kurang lebih juga harus puluhan juta rem. Thomas Kin ini ternyata orang kaya yang tersembunyi. Tidak dapat dilihat. Sangat cepat, 3 orang kembali. Cara Song mendengus dingin, kabur saja terus, tertangkap kembali apa nyaman. Cepatan membayar uang, kurangi omong kosongnya. Beberapa teman lainnya juga mengubah wajah, bukan seperti sebelumnya bersikap tidak ada hubungan dengan masalahnya. Benar, setiap orang membagikannya secara merata, kurang sedikit juga tidak bisa. Jika kamu tidak bisa keluar, biarkan Vivin yang mengambilkan keluar untukmu. Masih ada Yamanda itu, juga harus membagi rata, siapa suruh dia datang numpang makan, abis makan harus membayar pembayarannya. Bagaimanapun mereka semua sudah mau membagi uang secara merata. Tambah 1 orang mereka bisa kurang sedikit pengeluarannya, berhubungan mereka apa mampu membayarnya, itu tidak ada orang yang peduli. Siapa suruh kalian datang numpang makan, itu harus membayar pembayarannya. Penjaga pintu mengerutkan kening, berkata, "Apa yang kalian bicarakan? Bukankah ingin bertemu pemilik mobilnya? Inilah dia." Suara perkataan penjaga pintu menurun, semua orang langsung bengong. Di mana pemilik mobilnya? Siapa yang kamu bicarakan?" Penjaga pintu tidak bisa berkata-kata, menunjuk ke Thomas Kin, berkata, "Tentu saja adalah tuan ini." Wendy Ning melotot, "Tidak mungkin. Apakah kamu bercanda? Kalian apa ada kesalahan? Dia bukan pemilik mobil, dia hanya datang untuk makan saja." Penjaga pintu mendengus dingin, "Numpang makan. Apakah kamu bercanda? Aku yang memarkir mobil Tuan Muda Kin, apa aku bisa tidak tahu? Kalian yang gila." Setelah selesai bicara, Wendy Ning dan lainnya tercengang. Mobil Thomas Kin. Dia ternyata punya mobil yang sebagus ini. Vivin juga kebingungan, mobil ini begitu mahal, sehingga jauh lebih mahal dari A8 ayahnya, bagaimana mungkin Thomas Kin bisa membelinya? Cara Song lalu berwajah sok, dalam matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini mobilmu." Thomas Kin mengangguk kepala, "Sudah Bu bilang, kalian pergi saja, aku nanti memperbaikinya sendiri." Semua wajah teman menjadi merah, seolah-olah telah ditampar saja, wajahnya sangat jelek. Mereka sebelumnya masih menyindir Thomas Kin. Mengatakan orang menumpang makan, bilang orang tidak mampu membeli mobil gimana-gimana, akibatnya,
sepotong cat mobil Thomas Kin pun tidak dapat membayarnya. Dia baru orang kaya muda yang tersembunyi. Dibandingkan dengan Thomas Kin, Wendy Ning juga beda terlalu banyak. Usus cara Song saat ini sangatlah menyesal, menundukkan kepalanya, berjalan ke depan Thomas Kin, berkata dengan sedikit malu-malu. Kamu begitu kaya, kenapa begitu rendah hati, apa jangan-jangan sengaja menarik nafsu aku? Kamu benar-benar nakal. Cara Song terlihat menyanjung, dalam pandangannya berbagai macam lemparan mata padanya, nada bicaranya juga membawa rayuan. Pada mulanya pikir Thomas Kin adalah seorang anak desa, tak tersangka dia berpura-pura menjadi rapuh, ternyata adalah orang kaya. Jika bisa menjadi pacarnya, pada nantinya bukankah akan menjadi nyonya kaya yang diimpi-impikan? Hal sebesar itu, penjaga pintu tidak berani mengabaikan, kembali ke lobi hotel lalu memberi tahu manajer. Manajer Ma berdiri di pinggir jendela dan melihat keluar, segera mengerutkan kening. Bukankah ini mobil ketua Kang? Bersambung.